apa kabar semua? Dalam budidaya udang fanami tentunya kita harus tahu tata cara pengelolaan dasar, supaya target panen kita mencapai keberhasilan yang tinggi. Tentunya semua itu tidak lepas dari hal-hal penunjang, supaya keberhasilan makin dirasa. Mungkin akan terjadi. Salah satunya adalah kupri sulfat dan samponian. Baiklah sahabat, saya akan membahas salah satu manfaat dari penunjang keberhasilan itu sendiri. Kupri sulfat. Copper sulfide pentahidrat adalah senyawa anorganik logam tembaga sulfat dengan nama molekul CSA4 yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri dan jamur. Copper sulfide yang juga biasa disebut dengan kupri sulfat ini dapat digunakan secara luas sebagai aditif pakan, pupuk unsur mikro, fungisida, dan lainnya pada perairan budidaya udang. Pembudidaya udang telah banyak menggunakan copper sulfate untuk sebagai langkah preventif pengendalian penyakit udang. Copper sulfate efektif dalam mengendalikan berbagai jenis bakteri, virus, dan parasit yang dapat merugikan udang. Selain menekan kemunculan patogen, pengaplikasian copper sulfate akan membantu meningkatkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan udang. Copper sulfate juga memiliki sifat anti-alga yang dapat menghambat pertumbuhan ganggang di tambak. Alga yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti menurunkan kadar oksigen di air, sehingga dapat merugikan udang. Dengan menggunakan copper sulfate, petani tambak dapat menjaga kualitas air tambak dengan mengendalikan pertumbuhan alga yang berlebihan. Senyawa dalam copper sulfate membantu mengendalikan tingkat amonia dan nitrit di air yang dapat berasal dari sisa pakan dan limbah udang. Samponian. Saponin merupakan salah satu bahan yang kerap kali digunakan dalam kegiatan budidaya udang. Saponin yang digunakan ini berbentuk seperti tepung kasar berwarna coklat. Apabila orang awam melihat ini, seperti tanah liat yang kering. Saponin merupakan senyawa alami yang dapat diperoleh dari tanaman di daerah tropis. Pada tanaman, umumnya saponin terdapat dalam akar, tetapi juga terdapat pada bagian daun. Misalnya dari daun pepaya, atau biji mengkudu dan daun bidara laut. Selain terdapat pada tumbuhan, saponin juga dapat diperoleh dari ekstrak hewan laut, seperti teripang kasur dan beberapa jenis bakteri. Penggunaan saponin bermanfaat bagi jalannya budidaya udang. Pemberian saponin pada masa persiapan kolam dapat membunuh hama berupa ikan-ikan liar, terutama ikan predator yang terdapat di tambak. Jika diberikan di tengah jalannya budidaya, saponin dapat berperan sebagai antimikroba, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap stres akibat salinitas yang terlalu rendah. Buih atau busa yang dihasilkan dari saponin juga penting bagi kualitas air tambak. Fungsi saponin yang pertama yaitu untuk membunuh hama pada tambak. Contohnya berupa ikan-ikan kecil, terutama bertujuan membunuh ikan predator. Saponin dapat mengganggu sistem pernapasan pada hewan berdarah dingin seperti ikan, dan dalam waktu tertentu bisa merusak alat pernapasan, sehingga dapat menyebabkan kematian. Saponin juga dikenal sebagai antimikroba dengan cara mendenaturasi atau merusak protein dan merusak membran sel bakteri. Dengan kata lain, mengganggu tegangan permukaan dinding sel-sel. Sel bakteri kemudian mati. Fungsi ini berguna saat bakteri patogen seperti Vibrio sangat tinggi. Selain berfungsi untuk membunuh hama dan antimikroba, saponin juga dapat dijadikan sebagai imunostimulan, yaitu memicu sistem imun pada udang. Pemberian saponin dapat berefek pada munculnya buih atau busa. Busa memiliki peran yang cukup penting di budidaya udang. Saponin yang diberikan disertai dengan arus hasil pergerakan kincir akan menghasilkan busa. Fungsi busa cukup beragam, salah satunya menurunkan tegangan permukaan air, agar memudahkan difusi oksigen antara permukaan air dan udara.